Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Bagaimana sudah siap untuk mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini? Siap, Bu. Ya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Baik, yang memimpin doa pada pagi hari ini silahkan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik. Apakah masih ingat materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin? Lupa, Bu. Di sini benar-benar tidak ada yang mengingat. Ibu minta satu perwakilan untuk Baik, Ibu akan kembali melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang novel. Oke. Novel itu termasuk dalam karya sastra. Ya. Nah, karena pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin tidak sempat dilanjutkan. Jadi novel itu adalah karya sastra yang membentuk prosa. Nah, membentuk prosa yang mempunyai pembentuk unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Kemudian ada yang dikatakan dengan novelis. Novelis itu apa sih? Nah, novelis itu adalah nama yang digunakan bagi penulis novel. Nah, salah satu yang membedakan novel dengan karya sastra lainnya yaitu karena novel lebih mempunyai isi yang kompleks serta lebih panjang, juga tidak memiliki batasan struktural dan sajak. Baik anak-anak, di sini ada yang tahu tentang ciri-ciri novel. Kalau ada yang tahu, sebutkan salah satunya. Itu, Bu. Jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata, Bu. Baik, tepat sekali. Ada lagi yang tahu? Ada, Bu. Terdiri dari setidaknya ini 100 halaman, Bu. Iya. Ibu akan melanjutkan lagi ya. Ciri-ciri novel itu ada durasi dadakan membawa novel itu setidaknya 2 jam atau sekitar 120 menit ya. Kemudian ceritanya lebih dari satu, inferensi, efek, serta emosi. Ya, Bu. Kemudian alur cerita cukup kompleks dalam novel. Lalu seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Kemudian ceritanya lebih panjang namun banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Setelah itu novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan mengondisikan yang ada di dalamnya. Itu ya anak-anak ciri-ciri yang terdapat dalam novel. Iya, Bu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam struktur novel. Di sini ada beberapa struktur novel. Yang pertama itu ada struktur novel berbentuk abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini ada yang tahu salah satu
salah satu pengertian dari beberapa struktur novel ini? Saya tahu, Bu. Coba sebutkan. Itu abstrak. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya itu dapat ditemukan pada bagian awal atau pertama cerita dalam novel, Bu. Itu Iya. saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pina. Kemudian kebetulan tadi ada salah satu teman yang tahu bagian abstrak ya. Jadi Ibu akan melanjutkan untuk struktur novel yang lainnya. Itu ada orientasi. Orientasi merupakan bagian penjelasan tentang latar waktu serta suasana. Kemudian orientasi ini terjadi dalam cerita. Kadang juga bisa berupa pembahasan, penokohan, atau perwatakan. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab dan akibat. Kejadian itu terjadi karena adanya sebuah peristiwa yang mengakibatkan munculnya kejadian atau peristiwa yang lainnya. Kemudian evaluasi. Evaluasi merupakan bagian mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah maju pada titik tertentu, ya. Kemudian resolusi. Resolusi merupakan suatu bagian dalam novel yang munculnya solusi atau sebuah masalah dan konflik yang sedang terjadi. Lalu yang terakhir, koda. Koda merupakan suatu bagian akhir atau penutup cerita di dalam novel. Ya. Baik, di sini kita masuk ke dalam jenis-jenis novel. Nah, di sini Ibu mau minta satu perwakilan lagi untuk bangku yang nomor 2 untuk menyebutkan salah satu jenis-jenis novel. Iya, Bu. Di sini ada 3 jenis-jenis novel. Yang pertama, jenis-jenis novel dengan berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwa atau kejadian. Kedua, jenis-jenis novel berdasarkan genre ceritanya. Ketiga, jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Itu saja, Bu, yang saya tahu. Baik, itu adalah tadi teman kalian sudah menyebutkan beberapa jenis-jenis novel. Sekarang Ibu akan melanjutkan kembali. Kita masuk ke dalam unsur-unsur novel. Ya, unsur-unsur novel itu ada 2. Yang pasti itu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, pada 2 unsur ini ada beberapa bagian. Yang pertama kita akan mempelajari unsur intrinsik novel. Nah, di dalam struktur intrinsik novel ini ada beberapa bagian, yaitu ada tema, penokohan, alur, ya, gaya bahasa, serta latar belakang atau setting, sudut pandang, dan amanat. Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Di sini tema. Siapa yang di sini apa itu tema? Tema itu ide pokok, Bu, mungkin. Itu yang saya tahu. Benar, tapi kurang tepat ya. Di sini tema itu ialah pokok permasalahan yang terdapat dalam karya sastra novel yang telah dibuat oleh penulis, ya. Paham? Paham, Bu. Kemudian penokohan. Penokohan itu ialah sesuatu pemberian watak atau karakter kepada tiap-tiap pelaku dalam sebuah cerita. Nah, para tokoh tersebut biasanya diketahui dengan karakter, ciri fisik, lingkungan, tempat tinggal, dan juga cara bertindaknya ya. Kemudian alur. Alur ialah rangkaian-rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk jalan cerita dalam karya sastra. Kemudian tahap alur tersebut meliputi pengenalan, penampilan masalah, permunculan konflik, puncak ketegangan, peleraian, serta juga penyelesaian. Alur tersebut dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu alur mundur dan alur maju.
Oke. Alur maju ialah suatu peristiwa yang bergerak secara bertahap dengan berdasarkan urutan kronologis menuju alur cerita. Kemudian alur mundur. Alur mundur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi karena adanya kelihatan dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung, ya begitu. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa ini seringkali digunakan ya dalam sebuah novel. Gaya bahasa adalah alat utama penulis dalam menjelaskan atau mengilustrasikan cerita dalam novel. Nah, itu digunakan untuk menggambarkan dan juga menghidupkan cerita dengan estetika. Nah, serta jenis-jenis gaya bahasa. Ada beberapa ya jenis-jenis gaya bahasa itu, antara lain personifikasi, kemudian yang kedua smile atau merupakan jenis-jenis dari gaya bahasa yang digunakan dalam novel ya. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat. Personifikasi itu adalah suatu gaya bahasa yang mendeskripsikan macam-macam benda mati dengan cara memberikan berbagai macam sifat-sifat seperti manusia. Kemudian smile atau perumpamaan merupakan gaya bahasa yang mendeskripsikan sesuatu dengan pengibaratan atau perumpamaan. Lalu yang terakhir, hiperbola merupakan suatu bagian gaya bahasa yang mendeskripsikan sesuatu dengan secara berlebih dengan tujuan untuk memberi efek yang berlebihan. Baik, kemudian Ibu akan melanjutkan pada poin yang kelima, yaitu latar dan setting. Nah, latar merupakan penggambaran terjadi sesuatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita itu meliputi waktu, tempat, dan suasana. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ialah sesuatu penempatan diri pengarang atau penulis dan juga penulis dalam melihat berbagai macam peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkan kepada tiap-tiap pembaca ya. Kemudian amanat. Amanat ialah sebuah pesan yang disampaikan yang terdapat dalam karya sastra novel oleh pengarang. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik novel. Ya. Unsur ekstrinsik novel itu sudah dijelaskan ya kemarin pada minggu lalu, tapi kita mengulang lagi. Di sini kita langsung saja baik, unsur ekstrinsik novel itu seperti sejarah atau biografi pengarang. Yang umumnya sejarah atau biografi penulis novel itu sangat berpengaruh pada jalan cerita dan alur cerita yang terdapat di dalam sebuah novel. Kemudian situasi dan kondisi dengan secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada hasil karya sastra novel. Lalu poin yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita dalam sebuah karya sastra tersebut mengandung nilai-nilai yang terdapat atau bisa disiapkan oleh penulisnya. Nilai-nilai itu di antaranya ada beberapa nilai, yaitu seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Dan yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian baiklah, itu adalah materi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai novel. Nah, anak-anak di sini ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberi kalian latihan soal. Kalian tidak hanya satu soal ya, kalian menganalisis salah satu novel saja. Lalu setelah ini pertemuan ketiga atau minggu depan, Ibu akan mengoreksi satu-satu
hasil analisis novel dari kalian. Iya. Baik, untuk materi kita pada hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan ketiga minggu depan ya. Baik, tugasnya jangan lupa dibuat. Ibu tunggu. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Bu, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai.